Saya selawatan jenderal bersama 500 purl di Bali yang ada Islam, Kristen, Hindu. Karena kebetulan Gus Miftah itu dikenal pluralis. Ada yang rekam 3 hari trending viral. Gus Miftah dihujat. Miftah goblok, wong mabuk diajak sholat. Bukankah kamu tahu sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah? Tak jawab, ditompora urusan cangkemmu. Makanya kemudian ada quote-nya Gus Miftah yang paling viral di bokong truk. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Coba jenengan saniki pirsani. Saya kemarin jenderal mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit jenderal. Yang pertama penghargaan Blangkon, lelang Blangkon termahal sedunia. Muktamar NU di Lampung, Bu Munjidah. Saya penjual 1 Blangkon saya laku 900 juta. Blangkone 900 juta, piye sarunge? Apa meneh isine? Isine Blangkon. Yang kedua, saya dapat penghargaan dari Leprit sebagai dai yang paling konsisten. Tadi kata kunci dari Pak Muldoko, konsisten. Pengajian di lokalisasi dan klub malam sudah 22 tahun bersama para begenggeng. Yang ketiga, saya dapat penghargaan apa? Sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk, bokongnya digambar wajahnya Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu jenderal, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah. Dan quote-nya gak asik, bokongmu adalah rezekiku. Kita hanya menikmati proses. Delala viral. Saya dihujat 2018. 8 bulan kemudian jenderal viral lagi, trending topik nomor 1. Deddy Corbuzier menyatakan masuk Islam di pondoknya Gus Miftah. Gimana Pak Baten? Dia datang dari Jakarta. Naik pesawat. Alah kaget. Numpak pesawat juga banter kok. Ini bagian dari atraksi panggung jenderal. Datang jenderal ke Jogja tanggal 21 Juni 2019. Bro, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Setelah berdebat dengan saya 8 bulan, trending lagi. Gus Miftah dihujat lagi. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Tahun 2021, trending. Mas Edi bicara tahu. Gara-gara saya diundang meresmikan gereja di Gereja Battle Indonesia, Jakarta Utara Penjaringan. Gus Miftah ceramah di gereja. Pulang dari gereja, pengajian saya, ceramah saya diposting sama Mas Deddy Corbuzier. 1 hari ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000 kali lebih. Gus Miftah dihujat. Miftah kafir. Saya tanya wartawan, gimana Gus dibilang kafir? Ora masalah, sahadat meneh. Repot amat. Orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Lah masa kita orang NU tiap malam tahlilan dibilang kafir? Dolanmu kurang atau turumu kurang bengi, koncomu kurang oke, kopimu sangit. Trending jenderal. Tapi puncaknya apa? Gus Miftah mendapatkan undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara radikalisme dan toleransi. Gak usah wedi. Saya dibilang kafir gara-gara apa? Karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Saya bilang, kalau masuk tempat ibadah agama orang lain, dibilang kafir, berarti orang Jawa ini banyak yang kafir. Kenapa? Karena sering masuk Candi Borobudur dan Prambanan. Kalau saya hari ini Jenderal mohon izin, saya sedang fokus masalah-masalah seperti ini. Saya bilang ya Bapak Ibu, ini Jombang ini kota toleran karena kita punya Gus Dur. Malam Natal kemarin saya telepon teman-teman polisi. Dan aku izin, ngopo Gus? Teman-teman Nasrani mau sembahyangan di gereja, di rumah ibadahnya sendiri. Harus dikawal ratusan tentara, ratusan polisi, bahkan banser.
Di satu sisi saya seneng, ini toleran. Tapi di satu sisi saya malu. Orang pengen beribadah harus dikawal. Kenapa? Karena mereka merasa tidak nyaman. Saya sebagai dai mendorong orang Islam untuk berangkat ke masjid. Karena masjid ini adalah fasilitas dan sarana untuk menjadi orang Islam yang soleh, baik dan taat. Sebagai warga negara, saya dorong orang Kristen untuk masuk gereja. Karena gereja itu sarana untuk menjadi orang Kristen yang soleh, baik dan taat. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya nyaman. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kenapa? Karena selamanya kita bertetangga. Yang menjadi aneh, sembahyangan di rumahnya sendiri di Bogor, dipersekusi. Nggak boleh. Aku malu, Bu. Kita sehari dengar adzan 5 kali, pengajian nutup jalan nggak ada masalah. Kenapa mereka beribadah hanya setahun sekali, kita larang? Kan goblok. Gus, hati-hati. Kalau ngomong selamat Natal, nanti Gus entah menjadi Kristen. Saya kemarin 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Saya juga tidak jadi pahlawan. Viral meneh. Maka saya melihat orang kayak saya, orang kayak Pak Muldoko ini kan sering dikomentari, sering dibully, dicaci maki. Saya mau tanya sama Jenderal, Jenderal, ibu-ibu ini kan suka baperan Jenderal. Syarat supaya tidak baperan itu gimana toh Jenderal? EGP aja. Lah wong iki Jenderal, kancane gawe status WA tersinggung tak kandhani. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe ya ungu. Apa Jenderal rahasianya supaya tidak baperan? Ya EGP tadi, emang gue pikirin. Loh, emang gue pikirin. Bu tak kandhani. Ana niki wong susah ngrasani wong seneng. Ora ana wong seneng ngrasani wong susah. Sing ngono ki sing mburi ngrasani sing ning ngarep. Ora mungkin sing ning ngarep ngrasani sing ning mburi. Wong cilik iki ngrasani wong gedhe. Ora ana wong gedhe ngrasani wong cilik. Sing ngono iki nyuwun sewu MC ngrasani Pak Muldoko. Ora mungkin Pak Muldoko ngrasani MC. Di MC ini. Sini yo, satu ini ngobrol meneh karo Pak Muldoko, selawatan dhisik yo. Ana bocah hadroh ra iki ngiringi. Oh, iki festival hadroh ana sing ngiri goblok iki. Wis mulai. Oleh dhuwit san. Oke, selawatan yo. Ngesak lagu napa? Menghibur Pak Muldoko oleh Bapak Ibu. Njaluk lagu napa? Ngomong aku purl tak ajar. Ditinggal rabi, leleh. Lah kowe wis tuwa yu. Kamu naksir aku ya? Ya nggak mungkin aku mau sama kamu. Kan kamu sudah tua. Kalau aku mau sama kamu, aku bisa mati duluan. Karena aku bisa keracunan. Kita ajar. Sih, nyanyi Joko Tingkir tapi selawatnya diganti NKRI ala Gus Miftah ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Sing ora bengok ya mulai mateng ati. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin tawassalna bibis wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah Salatullah salamullah ala yasin ala yasin tawassalna bibis wa bil hadi
wa kulli mujah bialil badaria. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salam ala yasin ala yasin sing banter tawasana bibis wa bil hadi rasulillah wa kulli mujah bi bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salam ala toha rasul. Minum kopi rasanya nikmat, makan wingko dari kelapa. Mari ngaji dan bersolawat Jenderal Muldoko untuk Indonesia. Kok apik ya? Apik. Dadane apik lho Mas Edi. Tambahin Mas Edi. Ono fatayat mboten iki? Enten fatayat. Enten muslimat. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asam. Beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem. Fatayat muslimat balsem. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah sing jomblo-jomblo. Ana jomblo ra iki? Sekaliwat lawe jelantah, segerawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten. Pacar mawon jomblo mboten. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, okeh rondo sing jalo dirabi. Tapi Gus Miftah ora sudi. Ayo jaluk sirik ke sapa meneh, Ibu Bupati. Wani ra ya. Masjid Jenderal Muldoko ngundang Gus Miftah. Ibu Bupatine ayu, kat mau sumringah. Tapi sayang senajan sumringah Kabupaten Jombang ra tau ngundang Gus Miftah. Wali kota Los Angeles yang ngundang Gus Miftah, Bupati Jombang ora. Sing lanang-lanang iki. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut
sayang mong dianggep kanca. Semarang kaline budek sing disayang matane salatullah salam ala toha rasulillah salatullah salam ala yasin ala yasin. Terakhir ibu-ibu buah belimbing buah pisang wajahnya glowing kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek raine glowing tungkae ajur ajur. Alhamdulillah. Minum kopi rasanya nikmat, makan lingko dari kelapa. Mari ngaji dan bersolawat Jenderal Muldoko untuk Indonesia. Yo saya kira di kepala staf sudah untuk Indonesia. Mudah-mudahan lebih jenderal. Saya dengan Pak Muldoko ini punya satu kesamaan. Seneng kula bangun masjid. Kula mbiyen cilik mondok turune ning masjid. Kuliah nggak kuat ngekos turune ning masjid. Lanjenengan nonton YouTube kula nika, Gus Miftah James Bond jaga masjid dan kebon. Delala Jenderal, masjid yang saya tempati masjidnya Muhammadiyah. Padahal mbah saya itu NU. Kula niku lak tiyang Lampung, tapi mbahe Ponorogo. Mungkin nak durut-durut kalih garwane Mbah Hasim niku mungkin tasih enten. Napa jenenge Bu? Tasih enten nyambung lah. Miftah Maulana Habibur Rahman duwe bapak namanya Kiai Muhammad Muradi, duwe bapak Kiai Muhammad Usman, duwe bapak Kiai Muhammad Boniran, duwe bapak Kiai Jalal Iman, duwe bapak Kiai Karyonawi, duwe ibu Nyai Madarum, duwe bapak Kiai Ilyas, duwe bapak namanya Kiai Muhammad Besari. Muhammad Besari waline Ponorogo. Niku mbah kula nomor 9. Muhammad Besari duwe bapak namanya Abdullah Mursad. Muhammad Besari duwe bapak namanya Anom Besari, makame teng Caruban. Anom Besari duwe bapak namanya Abdullah Mursad, makame teng Kediri. Abdullah Mursad duwe bapak namanya Raden Demang, duwe bapak namanya Pangeran Demang, duwe bapak namanya Susuhunan Prameswara, duwe bapak namanya Panembahan Prawara, duwe bapak namanya Sultan Trenggono, duwe bapak Raden Patah, duwe bapak namanya Prabu Brawijaya. Dadi lak sangka Prabu Brawijaya kula urutan nomor 18. Sangka Muhammad Besari kula nomor 9. Tapi kula isin lak ngomong mbah kula niku. Soalnya mbah kula niku sekti ampuh muridé Hasan Besari cucune Muhammad Besari. Muridé sinten Jenderal? Teng Yogya ana siji. Namanya Kiai Abdul Hamid. Nama kompletnya siapa? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Niku muridé Mbah Hasan Besari. Muridé Cokro Aminoto, muridé Ronggo Warsito. Lah kula ngomongin mbah kula niku kula isin. Soalnya mbah kula santrine hebat-hebat lah Gus Miftah muridé lonte. Kan aku malu. Lah zaman kula kuliah niku Jenderal manggon masjid. Masjide mbah kula wong NU, kula manggon masjide wong Muhammadiyah. Mergo kota Yogyakarta rata-rata Muhammadiyah. Alhamdulillah Jenderal enggak ada masalah. Lawang benak masalah NU Muhammadiyah niku mung siji to. NU kunut, Muhammadiyah tidak kunut. Tapi alhamdulillah di bawah Gumun Jidah orang-orang Jombang sudah tidak ada yang berkelahi gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Jombang sudah jarang yang sholat subuh. Subuhane jam 7 soline tambah usolli fardhu subhi kawanan lillahi. Saya itu banyak melihat Jenderal, masjid-masjid kita itu tidak bisa makmur gara-gara apa? Sengketa hanya masalah kunut, hanya masalah bilangan taraweh. Itu nggak boleh terjadi di Masjid Jenderal Muldoko. Mula akhirnya manggon Masjid Muhammadiyah niku. Masalah Gus mboten, masalah mung siji gara-gara kula manggon Masjid Muhammadiyah kula kuru, bobot kula namung 40 kilo. Napa kula melu Muhammadiyah kuru? Soalnya Muhammadiyah ra tau ana slametan. Ora ana mangan-mangan. Begitu kula pindah teng lingkungan wong NU mergo kula rabi karo wong NU, kula lemu bobot kula 100 kilo.
Lah napa kula melu NU lemu? Soale wong NU titik-titik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, sholawatan manakiban, istighosahan mangan, mujahadahan mangan, mulutan mangan. Tanggane lara njaluk didongake mangan. Delala sing lara mati mangan meneh. 7 dina. Nganti pada kayak takir kabeh. Delala rambung kuliah kula rabi iso gawe masjid. Lah Jenderal, sejarah masjid ini gimana Jenderal? Ya, aku tadi udah cerita sedikit. Dulu set kan tinggalnya neng Langgar. Sama karo padha karo awakmu iki. Yang spiral. Dulu neng Langgar. Tenanan nih, aku kecil dulu di Langgar. Langgar. Suruh kecil. Saya juga sholatnya di Langgar kok Jenderal. Gitu. Loh, sholatnya di Langgar sama Langgar itu musola yo. Iya. Nah, terus waktu saya dulu SMA kan di sini Mas. Aku aslinya Kediri, Purwasri ini. Setiap Sabtu sore pulang, libur, Minggu, baru Senin balik. Nah, Senin balik itu naik bus. Naik bus kan gak ada duit Mas. Diturunkan di sini. Pas deket mau masuk ke Jombang, karcis gitu. Mereka bayar, turunkan di sini. Nah, gitu. Karena beberapa kali sering begitu ya. Ini saya namanya jalan perenungan. Gitu. Jalan perenungan. Nah, jalan perenungan. Atau jalan kesengsaraan sebenarnya. Iya, benar juga kesetaraan. Karena ini juga tengah-tengah antara saya di Kediri, di Purwasri dan Jombang. Ini tengah, pas tengah. Jadi lama saya mencari tempat. Akhirnya ya itu udah jalan Tuhan ya. Ini ditunjukkan ada di sini. Itu dulu kantor kecamatan. Saya minta ke bupati dikasih, kita bangun. Nah, pas dibangun itu bertanya semua, iki bangun masjid tenanan tadi. Jangan-jangan nanti kecamatannya udah dibongkar masjidnya cuwili gitu. Yang tanya gitu siapa Jenderal? Krungu-krungu aja wong gini. Harusnya waktu orang-orang sini, iki bener po mau dibangun masjid. Jenderal jawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Itulah kira-kira ceritanya. Ini jalan perenungan Mas. Dan kenapa pilihannya masjid Jenderal? Kan bisa pesantren, macam-macam. Dulu awalnya gimana? Ya, Kenapa pilihannya masjid bukan pesantren? ini sebenarnya tidak murni masjid ya. Ini saya bangun di sini ada ruko. Saya ingin ruko ini bisa menghidupi masjid. Saya bangun itu sekolahan, itu TPA apa untuk taman kanak-kanak. Itu saya bangun ada gedung balai pertemuan. Saya harapkan nanti orang Jombang itu menikah di sini langsung pestanya di belakang. Saya bangun di sampingnya itu ada baraknya anak-anak yatim piatu untuk mereka. Dan saya siapkan juga pemasaknya, juru masaknya juga ada lengkap di situ. Jenderal kan perjalanannya komplit, pengalamannya banyak. Ada nggak cita-cita atau keinginan Jenderal yang belum terwujud untuk Indonesia? Ya. Ada. Abot. Ya ada, intinya saya ingin ya, karena begitu saya melihat orang yang susah, saya itu terenyuh, karena saya mengalami, betul-betul sulit waktu itu, saya mengalami, sehingga kalau saya ketemu orang yang susah itu terenyuh, jadi saya ingin melakukan sesuatu untuk mereka, untuk masyarakat yang susah, karena nggak enak jadi orang miskin. Itu yang saya ingin itu merubah sesuatu. Itulah. Betul Bu, jadi orang miskin enak nggak Bu? Saya jawab enggak, mesti miskin. Lah, apa yang pengen Jenderal lakukan untuk mewujudkan itu? Ya, saya banyak berbuat sesuatu di sektor pertanian, saya juga melakukan sesuatu. Beri
Berikutnya, waktu saya sekarang di kantor kepala staf presiden, saya memiliki program KSP mendengar. Saya ingin semua orang yang memiliki persoalan bisa menyampaikan kepada saya ke kantor kepala staf presiden. Dan itu pasti saya tidak lanjuti. Karena doktrin saya di kantor itu, di Binagraha kantor KSP ini adalah rumah terakhir untuk pengaduan bagi masyarakat. Kalau kita sudah nggak bisa lagi, terus kepada siapa lagi masyarakat mengadu? Nah, itulah diantaranya yang bisa kita lakukan. Tepuk tangan untuk Jenderal. Wih, hari ngadu apa, weh? Hari ngadu apa? Jenderal, besok ngundang Gus Miftah, orang orang sangu nih. Apa awakmu bupati nih? Santai wae, lah wong Jombang ngundang rakwat, ngundang ngaji rakwat yang ini gampang. Dibayar pakai BPJS ya. Miskin. Alhamdulillah. Kita bisa doakan. Akhirnya Bapak Ibu coba Anda lihat. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Pertanyaannya adalah kita mau pilih yang mana? Jadi orang yang dinamis atau statis? Tak ajar loh gue. Paket habis. Woi, mandek. Dungo sing apik mawon nggih. Pilihan kita jadi orang Indonesia hari ini adalah Anda mau pilih yang mana? Jadi orang dinamis atau statis? Jadi orang pesimis atau optimis? Jawab. Optimis atau pesimis? Optimis. Kemarin saya bilang dunia diancam dengan resesi global. Wong desa ora usah mikir. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana walallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Huwa maulana, dia Allah penolong kami. Duwe masjid kok, sambat ning masjid. Wong desa niku ora kena resesi. Sing wedi resesi niku wong sugih-sugih niku. Soale napa? Orang desa biasa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, mandiri. Wong desa iki. Mangan sayur, sayure dhewe. Mangan beras, berase dhewe. Mangan endok, endoke pitik yo. Endoke dhewe. Optimis. Tapi kok kita diuji Gus? Iya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, diuji dengan rasa takut, wal ju' dengan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, diuji dengan kematian, was samarat tandur ora panen. Tapi apa? Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Sabar wonten watese Gus, ora ana. Sabar kuwi ra duwe wates, sing duwe wates mung Kediri. Lu Jombang ra duwe wates, Pak. Sing duwe wates mung Kediri. Lah, nyambungnya tuh mriki niki. Kenapa Pak Muldoko bikin masjid? The power of masjid. Kalau kita sambar dengan manusia Bapak Ibu, belum tentu manusia itu menjadi solusi. Tapi Allah kasih jalan. Iki masjidku, ki omahku. Kamu punya masalah pengen dapat solusi? Sini datang ke rumahku, kata Allah. Amaroni Robbi an uksiro qala la haula wala quwata illa billah. Tidak ada satu kekuatan pun kecuali dari Allah. Saya sering bilang Jenderal mohon izin. Manusia itu mampu karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Manusia bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dibisakan oleh Allah yang maha bisa. Contoh, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dokter tuh badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter sakit. Saya punya teman di Jogja, dokter THT.
telinga, hidung, tenggorokan. Orangnya malah budek. Berarti nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa, Bu? Guru itu anaknya paling pinter. Wong guru pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain. Tapi buktinya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti dia tidak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi rumahnya paling aman. Wong polisi pekerjaannya mengamankan rumahnya orang, betul? Tapi bukti nih ono polisi ditembak polisi nih ngomongnya polisi. Berarti polisi ini ora iso apa-apa kecuali digawe iso karo Allah. Aja sombong dah, aja sombong. Santai wae. Mangkatmu cilik ra apa-apa sing penting selamat daripada jenderal dipecat. Jadi bisa kecuali Allah mampu kan. Kalau memang manusia itu mampu seharusnya apa nyuwun sewu? Kuli bangunan rumahnya paling bagus. Wong kuli bangunan pekerjaannya membaguskan rumah orang. Tapi buktinya banyak kuli bangunan gak punya rumah. Saya kemarin dilaporkan jenderal ke Polres Jakarta Selatan oleh dukun. Pesi yo pesi. Gara-gara saya ditanya di podcastnya Atta Halilintar. Gus, kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Saya jawab, iya, dukun itu dipanggil orang pinter karena yang datang orang goblok. Kenapa dukun dipanggil paranormal, Gus? Iya, karena yang datang orang abnormal. Biyen gitu Jombang, kondang dukune, ponari. Ya Bu ya. Sekarang ponarinya tutup, akhirnya malah dijual di supermarket, ponari sweat. Kan saya bilang jenderal, kalau memang manusia itu mampu seharusnya dukun tuh istrinya paling cantik. Kenapa? Karena dukun tuh pekerjaannya jual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya merongos. Lah dukunnya marah sama saya. Katanya apa? Penistaan istrinya dukun. Cie. Allah. Makanya kenapa jenderal bikin masjid? Sebagai tempat mengadu kepada Allah. Sing diwaca apa? Shalawat Gus Miftah nih. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ning masjid Pak Pujian. Aku pesen siji yo. Masjid lah pengen rame. Golek tukang adzan sing apik, nomor 2 imam sing suarane kepenak. Aku wingi ning ndi? Ya Allah, subuh-subuh krungu adzan. Sing adzan umur 70 tahun. Allahu Akbar. Masjidnya apik kaya ngene sing adzan dlewer. Ora pantes. Allahu Akbar. Sing aku takoni, Gus. Lah wong mati niku jenazah lak urung adan tangi apa ora? Lah kok jenazah wong Jombang iki lho. Sing urip urung adan ya ora tangi kok aku. Apa meneh sing adan dilewer. Lah pujian yo sing apik. Jombang lah kultur NU. Pujiane Gus Dur kae diwaca sadurunge adan yo apik apa baradan. Masjid apik koyo ngene subuh-subuh pujiane ya Allah. Astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Sing mangkat sapa? Ngono ki diterjemahkan dilala wong apa? Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekadai dosa inyong lan dosane bapak kok biyung inyong. Sing mangkat sapa? Pujian ki sing guwagah lho. Momane wong kene akeh wong sugih ra gelem mangkat ning masjid. Oh elek ki saka masjid Pak Muldoko. Senajan
bondo-bondo morine mong sarung ombo. Anak bojo mara tuwa yen wis nguruk banjur lunga. Ngono wedi niku. Ana wong sugih kok pelit dhelek saka masjid. Yen wis mati bondo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara. Anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan. Anak bojo rebutan warisan. Salatullah ala Taha Salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah salamullah ala Yasin. Ono diniah ning kene kok anake ra gelem mlebok kene diniah, elek ki saka masjid. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai. Kaya ngono ra mau amin gitu ya Allah. Nah, setelah malaikate minggat yuk. Pengen mboten anak dadi kiai. Sesuk ana sing dadi kiai, amin. Ana sing dadi kaya Pak Muldoko, amin. Ana sing dadi kaya Bu Munjidah, amin. Kiai niku macam-macam aja mbok banding-bandingke. Ana kiai niku lak nyuwun sewu, Pak. Kiai niku lak ahli warise Nabi. Nabi niku jumlahe 124.000. Mergo Nabi jumlahe kathah warisane kiai iki ya dhewe-dhewe. Ana Nabi dadi raja, Daud. Warisan kiai dadi presiden, Gus Dur, Kiai Ma'ruf. Oh, Gus Dur niku. Wong pun sedo mon tasih manfaati, makame ngetokke duit infak niku damel panti asuhan cah yatim ben bulan 300 juta. Awakmu malah ngene. Ana nabi sugih Sulaiman, begitu mudhun. Ana kiai sugih Kiai Asep Mojokerto. Ana nabi gagah Musa, begitu mudhun. Ana kiai gagah Gus Maksum. Ana nabi pintar Nabi Khidir, begitu mudhun. Kiai pintar Kiai Said, Kiai Mustamar, Gus Baha, Gus Koyo. Ana nabi kere Isa, begitu mudhun. Ana kiai kere mudine kene umpamane. Ana nabi gandeng sinten Yusuf, begitu mudhun. Ana kiai gandeng sinten lah, milad sambatin yang masjid sing diwaca niku hasbi rabbi jallallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di masjid sarana dan fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pun jam 3:30 Allah orang nyangone cerewet yuk. Salawat hasbi rabbi pinten lu bareng ndonga bareng-bareng untuk Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah
La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Kasih dan Maha Sayang, perkenan kami hamba-hambamu malam hari ini ya Allah, menengadakan kedua tangan kami, mengkhususkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kekhilafan kami, ampuni kemaksiatan kami, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, kasihlah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan kepada pemimpin kami bahwa yang benar itu benar, dan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka ya Allah untuk menjalankan kebenaran itu ya Allah. Tunjukkanlah kepada para pemimpin kami ya Allah bahwa yang salah itu salah, dan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka ya Allah untuk menjauhi kesalahan itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan bangsa kami bangsa yang akun, bangsa yang rukun, sehingga bisa menjadi bangsa yang besar. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini dalam keadaan sakit, Kau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan semua permasalahan yang Kau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan hajat dan cita-citanya, Engkau kabulkan semua hajat dan cita-citanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa api neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Jenderal Muldoko matur nuwun, Bapak Ibu masyarakat matur nuwun, Ibu Bupati dan Forkopimda matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.